Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, eh, selamat malam teman-teman semua. Kita alhamdulillah. Waalaikumsalam. eh oke, assalamualaikum. Dari menyimak Mas Heri. Oh, ini temannya Mas Heri berarti ya. Ya, Oke, ya, Siti. Bu Siti ya. Oke, boleh dong sambil kita nunggu juga teman-teman. Ini dari kota mana aja nih? Berarti kalau Mas Agung itu dari mana Mas? Saya Jogja, Mas. Oh, Jogja. Bantul. Ya. Oke, ya. Oke, kalau Mas Dedi nih dari kota mana nih Mas? Biar kita saling kenalan dulu lah ya. Eh, Dari Samarinda, Mas. oh, Samarinda. Jam berapa nih sekarang berarti Mas di sana Mas? Sekarang jam 20.28. Oh Oke, iya, Jam benar. 9. oke, ya, Insya Allah ya Kita kita di sini, Mas. kita ya Mas ya. Dapat info Iya. kelas ini dari Ya, izin off cam. Soalnya sinyalnya nggak. aman Ya, Mas. Siap Mas. Ma- Aman. Mas Dedi rajin nih ikut webinar saya nih. Oh, ya Makasih ini ya Mas Dedi ya. penggemar Hmm. berat Siap, semua Mas Heri. siap. Iya, iya. Oke, mungkin ya kita mulai aja ya teman-teman ya. Alhamdulillah senang sekali malam ini kita bisa kumpul di free webinar series ya. Ini kenapa series karena ini udah kedua di Natra sama Mas Heri ya. Iya. Malam ada yang sudah ikut di Sabtu kemarin? Ya, Mas Dedi itu. Oh, Mas Dedi ikut. Oke. Dilanjut Hmm. Mas ya di seri kedua ini. Insya Allah mungkin temanya agak beda karena yang sekarang insya Allah judulnya Follow Passion with Purpose ya. Perkenalkan nama saya Abdul Qadir, ya sering dipanggilnya Kang Abko karena saya asli orang Oh, singkatan ya. Singkatan ternyata. Mas Heri juga Oh, baru tahu ya. singkatan ya? Iya, nyamar gitu. Oh, nyambar ini. Oke, insya Allah saya mungkin akan menemani Mas Heri selama ya sekitar mungkin 1 sampai dengan 2 jam ke depan. Insya Allah mungkin temanya seperti yang sudah saya sampaikan. Nah, cuman mungkin biar lebih nyaman gitu ya. Oke, saya izin coba kita diskusi dulu nih teman-teman kalau sering mendengar istilah ikuti passionmu misalnya kan gitu ya maka kamu akan sukses. Tapi kan problemnya ya problemnya di dunia nyata gak kayak gitu banget gitu ya, tidak selalu begitu gitu. Ada orang yang ya ikuti passion tapi gitu kan ketika berkarir mentok gitu, realitanya begitu biasanya. Ada juga ya memang ketika sudah membangun skillnya gitu kan, baru ketemu passionnya tuh justru belakangan gitu ya. Nah teman-teman ini tipe yang mana? Kita sambil chatan aja dulu ya. Ini tipenya tipe follow your passion atau ya udah realistis aja deh. Gitu yang mana nih? Iya, iya, iya. Boleh kalau misalnya teman-teman nggak bisa on cam atau nggak bisa langsung ngobrol. Kalau misalnya passion ya passion lah. Misalnya sebutin passion gitu. Chat passion gitu ya. Kalau realistis ya realistis. Jalan tengah sesuai tema. Oke. Tuh, jalan tengah sesuai tema gitu ya. Oke, ini izin mungkin ya saya share beberapa agenda kita. Jadi agenda kita ini sebenarnya bentar, saya izin eh, boleh share screen Oh ya ya, Mas ya? ya boleh Kang. Bentar. Ya, Oke, silakan Kang. ya. Udah kelihatan mungkin ya teman-teman ya? Ya, Ya, jadi ini sebetulnya roadshow mungkin ya sebelum masuk ke webinar kita. Sebetulnya webinar kita insya Allah akan diadakan di 4 Oktober 2025 teman-teman. Berjudulnya itu High Value Career. Ya, masih sama bersama Mas Heri gitu ya, seorang trainer dan talent coach kita gitu ya, yang mungkin teman-teman sudah mengetahui. Di sana nanti kita akan banyak belajar ya tentang bagaimana sebetulnya membangun karir yang sebetulnya tadi ya sesuai tema membangun menyatukan antara passion dengan purpose agar betul-betul ya
cari jalan tengahnya lah kalau gitu kayak kata Mas Heri ya. Jadi insya Allah mungkin kita akan banyak belajar lagi nanti sekitar ya tanggal 4 Oktober ya. Di tanggal 4 Oktober jamnya masih sama ya teman-teman ya di 19 sekitar jam 19.30 sampai dengan 21.30. Nah, ini merupakan uh, webinar webinar untuk menuju ke sananya. Nanti kita akan dalami seperti apa sebetulnya high value career itu dengan banyak diskusi di webinar series hari ini. Nah, seperti kita ketahui gitu ya, pemateri kita ini adalah Mas Heri yang memang beliau sudah membantu banyak orang untuk bisa mewujudkan karir-karirnya sesuai dengan DNA aslinya, sesuai dengan talentnya. Nah, mungkin supaya lebih enak, lebih luas lagi kita belajar sama Mas Heri, saya mungkin izin langsung menyampaikan, menyambut Mas Heri untuk melanjutkan materi kita hari ini. Enggak, Mas Heri mungkin supaya bisa langsung ya, kayaknya sudah bisa langsung mulai. Itu saja mungkin nanti kita bisa ngobrol lebih lanjut lagi buat teman-teman yang mau tanya-tanya sekitar high value career ke depannya di tanggal 4 Oktober, boleh langsung chat saya langsung ya. Terima kasih. Itu Mas Heri mungkin, silahkan. Ya, makasih Kang Apko. Baru tahu tuh Mas Apko, Abdul Qadir. Udah berapa lama baru tahu. Ya, thank you Mas Apko ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat malam rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah malam ini temenin dengan Mas Apko ya, kemarin sendirian gitu, buka nutup pintu sendirian, ini sering masuk angin tuh Kang. Biasanya kan kalau webinar ada yang buka, ada yang nutup ya. Ini kita aja Iya, tuh betul. buka Begitu kita, ya. nutup kita gitu. Akhirnya masuk angin tuh karena sendirian kan. Makanya itu Malam ini supaya gak terlalu masuk angin terus ya Mas, saya temenin lah. iya. Kayak biasanya makin malam makin banyak yang datang tuh Kang ya. Oke, siap. Ya, semoga yang lain nggak lupa buka emailnya sekali lagi. Eh Minggu lalu kita juga bu membuat webinar gratis ya. Temanya piramida tujuan gitu. Nah, malam ini sebenarnya request yang nggak hadir juga yang kemarin gitu. Diadain lagi dong gitu. Temanya Oh gitu ya. jangan dirubah gitu ya, penasaran. Tapi saya tambahkan ya, tambahkan dikit tentang eh, bagaimana menyesuaikan matching passion ke purpose kita gitu. Nah, tadi pertanyaan Mas Apko, itu tuh biasanya kita sering dibenturkan kalau beli buku ya. Kalau yang punya mazhab Austin Kleon, ya si Austin Kleon itu kan ya lakukan apa yang kamu sukai kan. Ada tawaran dari luar sana yang kamu nggak sukai, tinggalkan gitu. Ah, gitu. Di ekstrim ya. Tapi kalau beberapa kayak si Cal Newport ya, Cal Newport ya, don't follow your, nggak ada, fashion itu nggak ada gitu. Yang ada adalah bangun keterampilan yang langka, nanti passion itu muncul sendiri katanya. Gitu. Nah kalau saya mazhabnya mana ya? Saya mazhabnya yang tengah-tengah gitu. Karena saya berhadapan dengan klien yang empat gini nih, rekan-rekan. Kita start dari sini ya. Ini empat ini fenomena klien gitu. Ada klien yang didampingi dari awal sampai akhirnya dia mencapai level eh, manager ya, sampai akhirnya mau masuk senior manager. Akhirnya dia memutuskan untuk resign tuh. Nggak ada angin, nggak ada hujan gitu ya. Mungkin bagi yang ngeliatin sebel gitu ya. Kenapa resign sih gitu? Gajinya udah sekian gitu ya. Kemudian fasilitas sudah begitu bagus. Kemudian karir lagi naik-naiknya. Kenapa resign gitu? Ya alasannya aku pengen lebih dekat sama anak-anak sama istri gitu. Ya, itu kan kadang nggak ada di teori karir kan. Lagi di puncak kemudian resign gitu. Nggak ada kan gitu. Bahkan 10 tahun yang lalu saya waktu itu ngisi di sebuah komunitas. Ada seorang ayah yang dia dapat tawaran kerja di Amerika gitu. Dengan gaji luar biasa. Kemudian awalnya anak istrinya nangis nih rekan-rekan. Karena ayah pasti akan ke luar negeri nggak cuma setahun 2 tahun ya. Mungkin 10-20 tahun, 10 tahunan gitu. Di awal anak istrinya nangis yang setahun 2 tahun gitu ya nangis. Tapi ketika di 5 tahun pertama sang ayah ini udah merasa hampa ya kesepian gitu. Yang dia cari apa sih gitu. Akhirnya dia
menghubungi anak istrinya, kayaknya ayah udah cukup deh ngerantaunya, mau balik. Tapi apa yang didapatkan sama sang ayah? Jawaban istri dan anak-anaknya, jangan dulu ya, kami lagi butuh duit. Jangan pulang dulu gitu. Akhirnya sang ayah ini stres, gitu ya. Akhirnya sang ayah ini sedih, gitu. Karena apa? Karena dulu mereka sedih melepas saya, kenapa sekarang saya dilarang pulang gitu. Bayangin tuh, fenomena kayak gitu kan nggak ada dalam teori karir gitu. Kemudian kedua, kita lihat ya ada musisi, ada seorang apa namanya, eh, ya juga ini musisi ini contoh ya. Kemudian ada teman saya juga di bidang yang eh, mungkin kerjanya lebih glamor ya di dunia hiburan gitu. Akhirnya di satu titik dia memutuskan untuk resign, berhenti dari passionnya dengan alasan hijrah gitu. Nah di dunia karir kan nggak ada hijrah kan? Nggak ada. Di teori-teori karir nggak ada tuh hijrah gitu. Tapi kan ada tuh. Di dunia ini ternyata ada fenomena itu. Kemudian yang ketiga, ini klien saya dari nomor tiga ini ya. Dia dosen sekarang. Ini klien saya dari kelas 1 SMA nih Kang. Aku rekan. Dampingin secara passion, dia senang gambar, dia desain, desain grafis sampai animator ya, animasi. Kemudian beberapa tahun belakangan ini mengeluh karena apa? Karena ternyata dunia perguruan tinggi itu sama kejamnya dengan dunia korporasi gitu. Kenapa? Karena selama masih ada senior di sana, ya jangan harap kamu karirnya naik. Selama ada senior, langkai dulu melihat senior kan gitu. Nah, itu kan juga nggak ada di dunia karir gitu. Bahkan politik kantor dan sebagainya kan tidak ada di dalam teori, nggak ketemu gitu. Ya, bahwa karir begini-begini ada tiga tahapan karir ya, promise, momentum, sama harvest itu. Nah, itu kan jalan mulus-mulus saja. Tapi di dunia yang real kan kita mengenal fenomena itu. Dan yang uniknya adalah nomor empat nih. Ada seorang ayah yang dia punya anak-anak, punya anak istri, bisa menghasilkan uang tanpa harus memikirkan passion dan talent sih. Karena alasannya cuma satu, anak istriku butuh makan nih. Gitu ya. Dan itu juga nggak ada dalam dalam teori ya gitu. Dan akhirnya saya merasa bahwa ya masing-masing keempat orang ini pasti punya alasan gitu. Akhirnya saya cari-cari ya, mulai banyak buku-buku belakangan ini yang sudah mulai menyentuh wilayah purpose, tujuan, meaning, makna dan sebagainya. Akhirnya menjawab pertanyaannya Kang Apko tadi ya, jangan selalu ingin dibentur-benturkan oleh black and white thinking gitu. Kamu A atau B gitu. Kalau saya biasanya ada C gak gitu, ada D gak, ada E gak gitu. Pasti ada gray area kan, nggak not only black and white thinking gitu, nggak cuman eh, apa namanya yes or not option kan gitu, pasti ada opsi yang lain gitu. Nah malam ini kita mencoba untuk membangun opsi yang jalan tengah itu, agar apa? Agar ya kita sebagai orang independen ya memegang kendali atas eh, perjalanan kehidupan kita sendiri gitu ya. Nah, tapi tentunya kita juga perlu menghargai ya, menghargai dua fenomena ini, don't versus follow your passion. Karena apa? Karena ya dunia kerja pun sekarang begini gitu. Apalagi sekarang ada ditakut-takutin ya kalau nggak ada passion nanti kamu gampang burn out gitu. Dibantah lagi sama Adam Grant. Ya kalau kamu harmonis passion ya nggak akan burn out gitu. Wih, apalagi nih gitu. Oh, teorinya pokoknya yang satu nyerang, ini nangkis gitu ya. Ini nangkis, ini nyerang gitu. Jadi menarik tuh teori-teori yang berkembang. Yang stres yang mana? Yang stres yang baca. Kalau nggak difilter yang stres yang baca ya. Makanya pembaca itu juga dia perlu aktif ya secara berpikir. Jangan sampai dia menjadi korban atas bacaannya gitu. Karena apa? Karena kita juga punya bacaan secara realita kan. Realita kita berbeda dengan realita si penulis gitu.
Nah, saya mengumpulkan beberapa bahan, rekan-rekan. Ini yang saya kumpulkan, makanya muncul tema follow passion with purpose. Karena apa? Karena kalau kita ngikutin hanya passion ya, sekali lagi passion itu nasihatnya ya memang untuk mengejar karir sesuai dengan minat dan kesenangan hati gitu. Ya kalau kita ngelihat orang-orang yang punya warisan pasti ya aku menikmati hidup dengan melakukan apa yang aku suka ya. Ternyata warisannya banyak gitu ya. Sedangkan di satu sisi ada orang-orang yang ya dia mengkritik bahwa passion itu bukan syarat awal keberhasilan gitu, melainkan hasil dari keterampilan dan pengalaman. Ya, jadi ada prosesnya, jungkir balik dulu. Akhirnya kita baru-baru benar-benar menemukan pekerjaan yang kita cintai gitu. Nggak ujuk-ujuk kita menemukan pekerjaan yang kita cintai. Ya, ini kayaknya aku cintai dia, aku senang sama ini gitu. Padahal nanti di slide berikutnya ada satu teori lagi yang mengatakan bahwa passion itu adalah sebuah daur kehidupan ya, yang dia terus berubah dan terus berkembang. Nah, fokus utama passion itu adalah sekali lagi dia menemukan hasrat personal ya, gitu. Kalau don't follow your passion, konsepnya adalah membangun modal karir. Syukur-syukur modal karir itu bentuknya adalah skill yang langka yang mungkin orang jarang punya gitu ya. Akhirnya dia bisa bertahan untuk apa membangun karirnya secara stabil gitu. Kemudian kelemahan dari follow your passion itu khawatirnya tidak semua passion itu bisa dimonetize, bisa diubah menjadi jalan karir yang sustainable kan. Karena bisa jadi passion itu hanya berlaku secara eh, locally, bahkan secara personal gitu. Hanya bisa dinikmati oleh kalangan-kalangan terbatas gitu. Kalau nggak realistis ya bisa menyesatkan. Kadang follow your passion itu ya beda-beda tipis sama menghayal gitu. Apalagi anak-anak sekarang kan habis lulus SMA mau jadi apa? YouTuber gitu, ya. Programmer gitu. Semua anak tuh kayak YouTuber, programmer gitu. Kenapa ya? Karena nonton Mister Beast, gitu. Nonton Mister Beast, nonton nonton si A, nonton si B, gajinya banyak gitu. Nah, kalau kelemahan don't follow your passion, khawatirnya kita bisa kehilangan makna gitu. Karena karena memang eh, apa namanya terkesan mempush gitu ya kerja keras itu. Dan resikonya tadi itu kita mudah mengalami burnout dan karena apa? Karena nggak ada motivasi intrinsiknya gitu. Nah, akhirnya pendekatannya kita lakukan secara integratif. Kalau yang follow your passion mungkin menyatukan antara matching ya antara passion kita, skill kita dengan kebutuhan pasar. Kita perlu nanya nih, kira-kira passion kita ini dibutuhin pasar nggak gitu. Dan yang don't follow your passion, ya passion juga jangan ditinggalin ya. Tapi ditemukan lewat pengalaman, keterampilan, dan kontribusi nyata gitu. Nah, makanya konsep don't follow your passion, Cal Newport dan kawan-kawan itu, passion itu ada daurnya, ada siklusnya. Dan siklus itu ketika dimulai dari curiosity, rasa ingin tahu, eksplorasi, kemudian em, mastery penguasaan awal gitu ya. Itu ada beberapa siklusnya. Ketika orang sudah menemukan itu passion ya, nanti dia akan curious lagi gitu dengan satu hal. Mulai lagi dari nol gitu. Gitu. Ada lagi mainan baru gitu kan. Biasanya gitu kan. Ada lagi mainan baru. Nah, yang membuat orang akhirnya berhenti dari menemukan mainan baru itu adalah purpose gitu. Dan dalam purpose itu pasti ada apa namanya bentuk kontribusi yang bermacam-macam ya. Tapi ketika dia sudah dibingkai dalam bentuk purpose gitu, sebuah tujuan yang bermakna, kita sudah mulai berhenti membenturkan antara follow your passion dengan don't follow your passion. Ya, oke, ini sekilas tentang dua mazhab ini. Ini di bukunya Morten Hansen
Dia meyakini bahwa passion itu sebuah siklus yang terus mengembang, bisa saja seiringnya waktu gitu ya, pengalaman kita seiring kita dewasa, makin mature, ya kita bisa berubah memandang passion gitu. Makanya kata dia, jangan mentok mendefinisikan passion itu dari melakukan aktivitas yang kita sukai gitu. Jangan mentok di situ katanya. Karena apa? Karena kalau kita kerja di sebuah perusahaan itu kan minimal job desk-nya ada 3 ya, ya kan nggak perlu ya. Minimal ada 5 gitu ya. Ada 5 job desk, ada 3 sampai 5 skill tentunya, ada sekian keahlian yang harus kita perbarui gitu. Nah, kalau kita hanya fokus pada menyukai aktivitas, kalau passion itu diartikan sebagai melakukan apa-apa aktivitas yang kita sukai gitu. Karena nggak ada satu pekerjaan itu yang hanya satu aktivitas gitu. Pasti dia memiliki sekian banyak rangkaian aktivitas. Ketika kita sebagai seorang lawyer misalkan, pasti di situ ada lobbynya, di situ ada analisanya, di situ ada apa namanya kalkulasinya gitu kan. Di situ ada memahami proses hukumnya gitu. Di sana ada jebakannya, ada sebagainya gitu kan. Nah, tidak ada single activity di dalam satu pekerjaan. Itulah mengapa jangan terjebak di lakukan apa yang kamu sukai gitu. Enggak gitu. Karena apa? Karena pasti ada ruang blank dan blind spotnya setiap orang gitu. Makanya dia menyebutkan kita perlu memperlebar sudut pandang kita soal passion gitu. Ini passion di tempat kerja ya. Bentuknya yang 6 ini dia menyebutnya passion di tempat kerja. Passion itu adalah sumber gairah, sumber energi yang kita bisa temukan di tempat kerja. Dan dia menyimpulkan ada 6 tuh. Ada 6 sumber energi yang perlu kita teliti, yang perlu kita temukan. Agar apa? Agar kita itu bekerja tidak hanya dibatasi oleh waktu gitu. Karena ada orang yang dikasih waktu panjang tapi nggak produktif gitu. Nah, menurut Morten Hansen itu yang dikasih itu ruang energinya. Energinya yang dikasih sedemikian rupa agar berkualitas sehingga waktu mepet pun, waktunya sedikit pun dia tetap bisa produktif. Karena energinya gitu. Nah, sumber energi itu dari mana? Dari 6 ini nih. Coba rekan-rekan yang kerja di sebuah kantor atau sebuah peran ya, kita perlu mengidentifikasi nih dari keenam-enamnya ini mana sih yang paling membuat kita itu terrecharge gitu ya. Kalau kita bad mood, kalau ada yang unsur yang salah satu dari 6 ini itu bisa merecharge mood kita dan energi kita dengan cepat gitu. Sehingga kita bisa menswing ya, kita bisa menshifting lah, kita bisa merubah mood kita yang tadinya jelek menjadi bagus gitu. Kan nggak mungkin ya kita mau kerja nunggu mood setengah hari gitu. Aku lagi nggak mood. Padahal klien nunggu, pekerjaan banyak, bos kita juga ngejar target kan, gitu, deadline gitu. Ya kalau kita nggak bisa pandai-pandai ngelola energi ya, kita akan mengecewakan banyak orang gitu. Nah yang pertama bentuknya ini yang secara umum ya kita pahami, kebahagiaan melakukan tugas tertentu, aktivitas. Ini arti umum yang selama ini kita pahami tentang passion. Tapi yang kedua, ada orang yang mendapatkan gairah di tempat kerja itu karena apa? Karena menginginkan untuk achieving something gitu, achieve something. Ada target yang ingin dia capai gitu dan dia tuntaskan. Makanya ada orang yang kalau timnya kelemar-kelemar, dia malas. Tapi ada orang yang memang kelemar-kelemar nggak apa-apa gitu. Karena bagiku nggak target yang aku kejar. Yang aku kejar adalah aku bisa ngumpul sama tim yang sefrekuensi. Karena apa? Karena passionnya adalah people. Ya, ini saya coba eh, split dulu ya. Nah, ini dia nih. Sumber passion di tempat kerja ya rekan-rekan ya. Ada faktor intrinsik tadi, kebahagiaan melakukan aktivitas. Tapi ada orang yang people nih. Ini yang unik nih. Kenapa kamu kerja di tempat itu?
Makanya ada teman-teman kita yang sebenarnya dia nggak suka sama pekerjaan itu, tapi kok masih bertahan sih? Kenapa? Karena teman-temannya asik gitu. Asik gimana? Ya sama-sama males gitu. Terus akhirnya sama-sama kena marah sama bos gitu. Ya kan? Ada yang bertahan begitu kan? Gitu. Ya kalau itu kan jebakan ya. Itu bahayanya tuh. Sama-sama di tempat kerja orang-orangnya woles semua kan. Santai semua gitu. Tapi kok bertahan gitu. Ya itu salah satunya. Padahal dia nggak suka sama kerjanya, nggak suka sama belajarnya gitu. Tapi kenapa bertahan gitu? Gitu ya. Karena ada unsur people-nya gitu. Mau masuk ke kantor jagongan udutan gitu ya, ngerokok dulu gitu, ngopi dulu itu kan membuat orang itu pergi ke kantor karena itu. Kalau udah kerja ya udah malas-malasan bareng-bareng gitu. Nah, kita perlu apa berpikir ulang ya tentang passion tadi, sumber gairah di tempat kerja. Kemudian yang ketiga, ada orang yang memang dia bertahan di tempat kerja itu karena dia diberikan ruang yang luas untuk melepaskan energi kreatifnya dalam bekerja. Makanya ada orang yang akhirnya resign karena apa? Karena dia sebenarnya suka sama pekerjaan itu, gajinya cocok, lingkungannya oke, tapi cuma satu, aku dibatasi untuk improvisasi gitu. Tidak ada ruang kreativitas yang diberikan kepada aku gitu. Akhirnya nggak asik lah gitu. Karena dia merasa kreatif itu nomor satu bagi dia gitu. Makanya nanti kita buat spektrum ya kawan-kawan ya. Jadi rekan-rekan punya sumber energi apa nih selama ini kalau bekerja itu kita buat spektrumnya gitu ya dari yang tertinggi sampai yang terendah. Nah, kemudian selain kreatif itu ada orang yang tadi ya dia antusias kalau kerja karena lingkungannya, karena orang-orang, karena timnya gitu. Makanya menurut Marcus Buckingham itu yang membuat anak buah tim itu betah, tim itu terhindar dari burnout, tim itu bisa keluar potensinya karena peran manajer di atasnya itu. Peran manajer yang pas di atas satu level di atas mereka. Jadi kalau manajernya asik, itu tim itu biasanya produktif. Ya, karena apa? Karena manajer ini yang berani untuk masang badan kan, untuk tim itu yang mengawasi langsung. Jadi kalau manajer itu oke, biasanya tim itu juga oke. Kemudian yang kelima, kenapa dia bertahan di tempat kerja itu? Ya karena pasti setiap tahun aku dikirim untuk ikut pelatihan biasanya. Ya, pelatihan A, pelatihan B, bahkan keluar kota, keluar negeri, atau senang dia tuh. Besok tahun depan kamu ikut pelatihan ini ya gitu di kota A di kota B waktu seneng dia tuh ya walaupun dia nggak senang dengan pekerjaannya tapi karena ada kesempatan dia untuk bertumbuh dan berkembang ya belajar lagi gitu. Kemudian yang terakhir yang keenam ya, bentuknya adalah kegembiraan karena melakukan suatu pekerjaan eh, sesuai dengan kompetensi dia gitu keahlian dia ya keahlian dia dihargai gitu. Makanya ada orang yang benar-benar bekerja, ya ini kompetensiku gitu. Ini keahlian saya, jatah saya mana gitu. Nah, ada orang yang benar-benar eh, strict di situ ya, gitu. Nah, tugas kita tidak hanya satu single source passion aja gitu. Kita perlu mencoba memberikan urutan lah, membuat urutan ya. Dan menurut Martin Hansen, urutan ini bisa berubah, bisa berkembang gitu ya, sesuai dengan mungkin perkembangan pengalaman kita dalam bekerja. Nah, kalau ini urutan saya nih. Selama ini saya merasa gonta-ganti tim misalkan ya, dapat sebuah project dalam waktu 3 bulan misalkan, saya merasa saya punya energinya di sini nih. Tetap ketika ditawari sebuah project, saya diberi keleluasaan nggak untuk melakukan apa yang saya sukai gitu. Misalkan ya, misalkan kalau ada kerja tim, ya saya selalu minta jatah untuk analisa people biasanya. Saya orientasinya di people ya. Gitu. Apalagi kalau ada program-program yang bentuknya ada recruitingnya, itu saya langsung minta tuh. Itu aku ya, jatahku ya gitu. Apalagi ada sesi-sesi baca wajahnya tuh, aku seneng banget tuh. Ya karena itu
apa ya, intrinsik ya, intrinsik. Selain itu nggak cuma kompetensi ya, tapi saya merasa itu motivasi intrinsik saya untuk melakukan pekerjaan. Kalau ada bau-bau itunya, wah itu seneng banget tuh. Terserah mau timnya kayak apa, gajinya kayak apa, syukur-syukur gajinya bagus ya. Gitu. Yang kedua achievement, achievement eh, kalau ada yang kurang gitu ya, biasanya keganggu tuh pikirannya. Bisa nggak enak makan, nggak enak tidur sebulan gitu, kepikiran gitu. Apalagi dapat feedback yang nggak bagus gitu, ya, itu kepikiran terus. Kemudian baru ketiga, ini bisa berubah-berubah sih, tapi yang nomor satu, dua itu selalu muncul ya. Jadi tiga, empat, lima gitu ya. Yang tiga, empat, lima ini biasanya berubah. Nah yang kreatif ini saya nggak, ide saya nggak kepake nggak apa-apa gitu. Terserah. Yang penting saya minta slot aja, baca orang itu aja gitu. Tapi soal kreatif, siapapun yang punya idenya, saya ikutin gitu. Konsepnya gini ya Mas, oke gitu. Ada yang perlu ditambah nggak? Enggak lah gitu, nggak apa gitu, nggak usah. Jadi saya nggak terlalu menuntut diri saya harus ide saya yang muncul, ide saya harus dieksekusi enggak gitu. Dan ternyata urutan ini perlu kita share ke tim kita, ke orang lain ya, terutama ke atasan kita sih gitu. Karena apa? Karena kita kan perlu dapat feedback ya. Kita perlu menyesuaikan diri, kita perlu beradaptasi bareng-bareng kan. Gimana sih caranya agar kita produktif? Ya salah satunya kita perlu terbuka soal urutan passion kita nih, sumber energi kita dari mana gitu. Nah, kira-kira teman-teman yang mana nih? Kalau kalau diurutin ya. Kalau mau chat boleh, mau share boleh. Kira-kira ya. Jangan nomor satu, nomor dua tuh jangan apa namanya, jangan tebak-tebak deh. Satu dua itu wajib, wajib yang itu menandakan realitasnya teman-teman selama ini. Satu dua ke bawah itu bebas sih. Empat lima enam itu bebas lah. Tiga empat lima enam itu bebas. Tapi satu dua gitu ya. Kalau bisa kita meminta ke kantor, minta ke atasan kita. Kalau bisa ini ada ini gitu. Kayak Mas Agung nomor satu, achievement ya Mas. Kayaknya kalau cuannya kurang itu gimana gitu Mas Agung. Ini targetnya bulan ini kok nggak segini nih. Ah, ada apa nih gitu. Yang paling bawah apa Mas Agung? Kalau kita contrasting Ah, ya, yang paling harus ada achievement, yang terserah ada apa enggak tetap jalan. oh, people. People, oke. Iya, iya. Rak melaku ya aku melaku dewe Mas Agung. Iya, betul betul. Oke. Oke, kemudian start Kolil kreatif ya. Berarti ide harus terfasilitasi ya Ustaz Kolil ya. Iya. Ya, Kreatif. kurang lebih gitu. Ya, ya. Kalau enggak gimana Ustaz? Ya kayak Ada gimana ya? perasaan, ada Ya, perasaan ini ya. wah, Ya, nggak payah ada. ini gitu. Wah, aku rak dirungok kayak gitu ya. Iya. Iya, iya. Yang paling bawah apa Ustaz? Saya, Paling bawah hmm, yang itu nggak ada pun nggak apa-apa gitu. saya mungkin anu ya. Oh, kalau bawah masih mungkin nggak apa-apa ya. Hmm, nggak apa-apa. People mungkin ya. People ya. Mm-mm. Oke. Tapi kreatif itu ini ya Ustaz ya. Wajib ya. Iya. Terfasilitasi Ah, itu ya. Ya, ah. ya, ya. Siap, siap. Oke, Ustaz. Ketemuan di Jogja ya besok ya. Pas pokoknya ditunggu. Siap, siap. Ustaz Khalil ini pimpinan pondok nih, Kang Aku di Jogja. Oh, iya, iya. Iya. Salam kenal, Tat. Oke, ya, ya, ya. Ya, ya. Ada lagi yang lain. Kalau Kang Ako apa Kang Ako? Yang Kalau wajib saya adakan. nomor satunya learning kayaknya. Oh, learning Kayaknya ya. lebih ke sana Oke. kayak Iya, oh. ya. Lagi kerja, atau S3 gitu ya. Mas Ako mana gitu? Lagi studi lagi.
Udah selesai S3 mana postdoktoral. Iya, oh, itu kayaknya iya sih. Soalnya aku Earning kan ya. biasanya juga ini ya, multi multi bidang ya kayaknya Mas. Oke. Ya, 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 ya. Jadi butuh ini ya, butuh asupan Betul. input input yang banyak ya. Betul. Ya, oke, oke. Ya, Cuman yang problemnya ada itu ngelola itunya Mas. ya, Saking ya. banyaknya itu. Iya, iya. Mengelola akhirnya karena banyak input ya. Ya, betul. Iya, iya. Siap, siap. Oke, siap. Lanjut ya. Jadi kalau kita kenal ini, ya sebenarnya tadi itu ya, seorang ayah yang dia butuh cari nafkah itu pun kalau ditanya, dia juga butuh energi kan. Energinya dari mana? Pasti achievement gitu. Kemungkinan ya, yang fenomena nomor 4 nih. Ya dia butuh anak sekolah besok bayar sekolah 1 juta, ya. Dapat 500 itu kan pusing ya. Gitu. Kopinya udah habis masih diseruput gitu kan. Padahal Iya, udah habis gitu. Rokoknya udah habis masih di tangan gitu. Gitu. Pasti achievement. Gitu. iya, iya, Ya, betul, pasti betul, achievement kan. betul, Mas. Nah, pasti achievement gitu. Kalau kita bicara mentok-mentokan ya. Tapi mentok itu kita perhalus dengan bahasa purpose lah. Pasti ada makna, ada tujuan. Nah, yang menarik dari sekian banyak teori tentang purpose, ya kalau kata teman saya presentasi soal climb the purpose pyramid ini teorinya Morten Hansen juga. Ini kan puncak tertingginya kan menemukan misi sosial ya dari pekerjaan kita. Bahwa pekerjaan kita yang sekarang ini bukan egoisnya kita aja, bukan cuma cari untung kita aja dan keluarga gitu. Tapi kita perlu cari misi sosialnya apa gitu. Tapi kata teman saya, yang paling tinggi nggak itu dong Mas, apa? Kita melakukan apa yang Tuhan inginkan. Ah ya, ya itu pasti. Kita mencari apa yang Allah mau gitu. Iya, iya, itu ya pasti gitu. Itu udah khatam lah. Nah, menurut Morten Hansen, sehebat apapun passion kita gitu ya. Tapi kalau bentuknya nggak ada kontribusi, nggak kontributif gitu, yang ada maknanya, ya tetap kita akan mengalami kehampaan tadi. Kita tetap akan mengalami kekosongan gitu. Mau punya passion A, passion B, skill A, talents B gitu. Tapi kalau bentuknya nggak kontributif, nggak real gitu, ya kita nggak akan tahu kalau passion itu benar-benar nyata apa enggak gitu. Makanya di apa namanya di salah satu teori yang tadi ya tentang passion tadi itu, jalan tengah antara passion dan don't follow your passion adalah tetap cari passionnya, tapi buru-buru berikan kerja yang real untuk orang lain gitu. Gitu. Sambil ngumpulin passionnya, skillnya, tapi segera buru-buru kasih kontribusi yang nyata. Karena dari kontribusi itu kita akan dapatkan feedback kan, luar dan dalam. Diri kita berikan feedback ke diri kita sendiri, orang lain yang kita berikan manfaat juga kasih feedback ke kita kan. Nah dari situ akhirnya kita benar-benar bisa menemukan purpose kita itu apa dalam bekerja, dalam berkarir gitu. Nah menariknya, menariknya karena agar passion kita itu match dengan tujuan hidup, kita perlu manjat nih dari level 1, level 2, level 3. Nah, tapi yang menariknya di level 1 nih. Level 1 ini menarik banget nih. Apa kata dia? Kalau kita ingin menemukan tujuan hidup dalam bekerja itu, syaratnya yang pertama adalah kita perlu create value, tapi jangan nyakitin orang gitu. Ini menarik nih. Ya lu kerja aja, tapi jangan ganggu rese. Bahasa sederhananya gitu. Kamu boleh kerja, tapi jangan rugikan orang lain gitu. Gitu. Bahasanya dia create value but don't harm gitu. Kita kontribusi orang lain, tapi jangan menyakiti orang lain atau merugikan orang lain. Nah, ini kadang ini yang kita lupa. Bahkan saya pernah ikut pelatihan ya
tentang leadership, sampai ditanya tuh, kamu waktu mau ke tempat ini ngelanggar lampu merah nggak? Ngelambar rambu-rambu lalu lintas nggak? Nginjek rumput nggak? Kamu cuci tangan pakai tisunya lebih dari satu nggak? Ditanya itu. Karena kan ada kita ya kebiasaan cuci tangan, ngambil tisunya lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu kan. Gitu. Padahal kata dia, kamu cuci tangan, kamu keringkan dulu. Bahkan kamu cukup setengah tisu itu bisa kamu keringkan tangan. Itu ditanyain sama dia, berarti kamu nyakitin alam dong. Kok bisa kok? Ya iya, tisu kamu ambil 10 padahal butuhnya setengah. Yang 9,5 lagi kan kamu merugikan alam tuh. Membuang sampah dan sebagainya. Kamu nggak lolos jadi leader begini. Gitu. Sampai segitunya. Kemudian ditanya, kamu berangkat kerja setiap hari, pernah nggak kamu bermuka masam kepada istri dan anak-anak? Pernah. Ya kamu nyakitin orang nih. Syarat pertama create value boleh, tapi jangan rugikan dan nyakitin orang gitu. Apalagi ngejar karir sikut kiri sikut kanan gitu ya dan sebagainya. Dan akhirnya saya makin yakin kalau ya orang-orang apa ya orang-orang orang lain pun juga dia pengen bekerja dengan damai kan, nggak sikut-sikutan dan sebagainya. Sebenarnya orang-orang yang sikut-sikutan pun juga pengen damai sebenarnya. Makanya saya bilang ke teman-teman saya tuh, kalau dia selalu curhat ya mengeluh kalau pasangannya atau orang tuanya pemarah gitu. Saya bilang begini, sebenarnya orang pemarah itu juga paling nggak mau dimarahin loh. Iya iya gitu. Nah, orang yang senang menyakiti ini sebenarnya juga nggak mau nyakiti gitu. Makanya kita ini tanggal 7 saya mau presentasi juga soal ini di UGM nih kan. UGM minta pelatihan kinerja karyawan. Nah, saya mau nyinggung soal ini nih tentang create value don't harm gitu. Karena nggak banyak ya, saya cari literatur yang berani memberikan diksi tentang create value tapi jangan menyakitin orang lain baru ini gitu. Makanya saya meyakini bahwa ya kayaknya ini perspektif yang perlu kita bangun, yang perlu kita biasakan di dunia kerja gitu. Ini yang kedua, setelah kita benar-benar clear ya soal kita sudah tahu kalau kita kontributif, kemudian kita tahu kalau kita nggak nyakitin dalam bekerja, nggak merugikan orang lain, kemudian pelan-pelan naik lagi ke level 2 katanya. Level 2 itu adalah kita perlu berusaha mengcraft personal meaning kita. Di pekerjaan kita yang sekarang itu maknanya apa sih buat kita gitu. Yang kita lakukan setiap hari itu maknanya apa sih buat kita gitu. Nah, di bukunya Simon Sinek yang Find Your Why itu, dia ngasih formula yang sederhana tuh. Eh, ada dua kalimat yang perlu kita isi. Yang pertama, untuk titik-titik supaya titik-titik gitu. Nah, itu cara kita mengcrafting personal meaning kita dalam bekerja. Kita mau kerja untuk apa sih gitu. Misalkan saya ya, saya personal meaningnya adalah untuk membantu orang-orang menemukan DNA produktivitas dia. Nggak sekedar DNA, nggak sekedar produktivitas dia, tapi DNA produktivitas dia. Supaya apa? Supaya ya dia tetap bekerja, tapi nggak kehilangan jati diri dia gitu. Dia tetap sibuk, tapi dia nggak apa namanya, nggak lupa sama dirinya yang sebenarnya gitu. Karena ada orang yang bekerja bertahun-tahun, akhirnya pensiun dia sakit-sakitan kan. Kemudian lupa sama dirinya, lupa sama keluarganya gitu. Nah, saya nggak mau gitu. Saya punya meaning di pekerjaan saya untuk membantu mereka temukan DNA produktivitas mereka supaya mereka tetap kenal sama jati diri mereka gitu. Kenal sama keluarga mereka, kenal sama kesehatan mereka gitu. Karena saya pernah punya klien sekda di sebuah kota gitu. Karirnya sudah sampai level sekda. Kemudian berapa bulan mau pensiun, akhirnya dia stroke ya, dan meninggal gitu. Itu apa ya? Itu saya berpikir panjang gitu. Waktu dihabiskan di tempat kerja, kemudian selesai kerja mau mau pensiun, dihabiskan waktunya
keluarganya ya, menghabiskan waktu bersama dia dalam keadaan sakit. Ya itu curhatan dari istri, anak-anaknya gitu. Ya itu kan kita perlu berpikir panjang ke sana kan. Ending dari karir kita ini kayak apa sih mau kita bangun gitu. Nah itu personal meaning yang saya bangun di pekerjaan. Nah teman-teman juga perlu, mungkin ada baiknya juga perlu merumuskan personal meaningnya seperti apa. Untuk apa, supaya apa gitu ya. Gitu. Itu cara sederhananya gitu. Nah kemudian kalau kita clear level 1, level 2, ya kita perlu mencapai ke level yang paling puncak. Kita perlu mencari kira-kira misi sosial apa sih dari pekerjaan kita ini yang bisa kita berikan gitu ya. Ya kan nggak selamanya pekerjaan kita ini harus dibayar gitu. Nggak selamanya pekerjaan kita ini menguntungkan diri kita sendiri kan. Nah kita juga perlu memikirkan kira-kira imbasnya ke orang lain apa sih gitu. Tanpa mereka harus mengeluarkan uang untuk kita gitu. Ya biasanya saya berapa bulan sekali saya roadshow, ngisi kemana, ya saya ngisi webinar gratis, kasih tulisan gratis dan sebagainya. Kemudian ngisi di komunitas gratis gitu. Bahkan saya melatih diri saya untuk membangun misi sosial itu ketika di tempat umum. Misalkan di bandara saya ketemu orang, saya merasa dari wajahnya nih orang ini punya problem nih. Gimana sih saya caranya bisa bantu ini? Akhirnya saya melakukan pendekatan persuasif, empathetic conversation gitu. Akhirnya saya ngobrol dan dia tercerahkan dengan apa yang saya sampaikan. Nah, itu misi sosial tuh. Gitu. Kayak impromptu communication ya, impromptu berkomunikasi secara spontan di tempat umum. Nah, saya melatih diri saya juga begitu tuh. Bagaimana secara instan, secara cepat membantu orang di tempat umum gitu. Yang belum kenal ya, yang nggak kenal ya. Lagi jalan-jalan, lagi ngantri, duduk sebelah orang, ngobrol-ngobrol-ngobrol. Kemudian apa sih yang bisa kita bantu dia gitu. Kalimat apa yang bisa kita berikan ke dia sehingga dia tercerahkan gitu. Nah itu saya selalu memikirkan itu tuh. Karena apa? Karena saya mencoba untuk mencari misi sosial dari peran yang saya ambil. Kan nggak mungkin kan saya mengeluarkan nasihat hanya ketika di panggung ngisi training kan nggak mungkin. Kan terlalu egois gitu. Padahal saya punya rumusan-rumusan yang mungkin bisa membantu orang lain. Membantu diri saya dan membantu orang lain. Nah cara ngelatihnya di situ tuh. Lagi tempat umum, lagi nunggu apa gitu. Ngobrol dengan siapa. Ya biasanya sih saya ya biasanya eh, kalau dia udah terbuka, welcome, nah saya baca wajahnya gitu. Pak, boleh saya baca wajahnya nggak Pak? Gitu. Oh jadi akrab tuh, jadi akrab. Yang nunggu di bandara 2 jam itu nggak terasa gitu, 3 jam nggak terasa. Kita ngobrol gitu ya. Ya sudah, saya merasa puas gitu. Selain saya ngelatih ini saya insting intuisi saya gitu. Nah, ternyata ada teorinya juga gitu. Menciptakan perbedaan dengan menemukan misi sosial dari pekerjaan kita. Gitu ya. Oke, sebelum saya lanjut, mungkin kalau ada yang mau bertanya, Kang Apko, sebelum saya lanjutkan. Ya, silakan buat eh, Bapak dan Ibu ya, Mas dan Mbak untuk sesi ini silakan misalnya barangkali ada yang mau bertanya ya, Masya Allah ya. Luar biasa nih materinya. Banyak juga yang saya rasa ini insight-insight baru ya. Terutama tentang yang tadi saya pernah dengar sih Mas terkait yang jadi dari saya dulu gak apa-apa nih Mas ya. Ya, boleh, boleh, boleh. Terkait yang tadi ya, yang piramida tujuan itu ya. Pernah saya juga baca dulu saya sambil tadi pas nyebutin Morten Hansen di buku yang ini bener Mas ya? Ya, ya, itu, ya, Iya ya. ya, Terus saya ya. dapat insight yang berbeda ya pas ini ya tadi Oke, dengerin yang value itu tuh yang don't harm gitu ya. ya, Menarik ya. Ya buat saya pribadi betul ya itu semakin menyadarkan bahwa kita create value itu jangan justru malah menciptakan hal-hal untuk orang lain yang menyakiti orang lain dan sebagainya. ya. Oke, mungkin silakan buat Bapak dan Ibu ya, rekan-rekan semua yang misalnya mau bertanya, boleh langsung open mic, ya open kamera, bisa langsung ke Mas Heri untuk bertanya. Silakan. Ya.
Di chat juga boleh. Ya, boleh. Jadi nggak boleh. Kalau nggak ada saya aja Mas. Ya, Mas Agung. Oke. Ya, ini apa ya materinya cukup memvalidasi apa beberapa buku dan pendekatan yang saya pelajari bulan ini Mas. Oke. Terkait purpose ya. Ya apa ya saya menganut yang don't follow apa don't follow the passion. Iya, iya, iya. Nah, tapi akhirnya itu ketika kan berdasarkan achievement ya geraknya saya itu ya Mas. Jadi Iya, kadang ketika ini kan bulan September katakanlah. eh karena udah tercapai ya akhirnya kosong lagi harus ngisi lagi. Nah, kan nggak mungkin kayak gitu ya. Terus iya, kayak gitu. Akhirnya apa ya yang kurang? Akhirnya kayaknya purpose deh. Nah, yang kemudian saya pengen tanyakan tuh gimana ya Mas cara nyusun atau create purpose tapi yang tadi kan terkait piramida yang paling atas itu loh. iya, iya, Nah, gitu sih Mas. iya, 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 iya. Oh, di kalau di sisi ini, Kung, sisi biasanya coaching itu kan ada sisi-sisi ininya ya, dibatasi waktu kan. Nah, Nah, kalau aku biasanya aku lebihkan lah dikit gitu, misalkan setengah jam, sejam gitu. Aku mulai dari pinggir-pinggir yang dulu, pinggir-pinggir yang dikit-dikit dulu lah gitu. Dari peran kita yang nggak terlalu jauh dan juga nggak memakan waktu dan energi gitu. Misalkan iya, coaching, iya. aku kan ada coaching ya, coaching digital marketing kan, yang waktunya cuma 2 jam misalkan, 1 jam. Kemudian kayaknya aku lebihkan deh sejam gitu. Monggo nggak apa-apa mas, bebas sejam gitu. Ya itu juga bagian dari social mission sih gitu. Hmm. Atau tadi itu kan, misalkan main ke komunitas, keliling-keliling komunitas UMKM, share aja gitu. Tiba-tiba nge-share gitu. Atau buat buat eh, frameworknya Mas Agung apa gitu. Kemudian di-share di kalangan UMKM gitu. Terbatas. Set gitu. Mereka dapat insight kan. Jangan mencari social mission yang di luar dari apa yang kita kerjakan. Hmm. Nah, misalkan mau jadi buat apa namanya eh, buka CSR untuk membuat vaksin menandingi Bill Gates, nah ya, kejauhan kan. Gitu. Kerjaan yang sekarang apa, tambahin aja gitu. Misi sosialnya dikit deh gitu, pelan-pelan. Nambahin Oh, oke, jam, oke. nambahin insight, nambahin ilmu yang harusnya ini dia bayar di kelas berbayar B, C, aku kasih deh satu formula yang mungkin dia akan apa namanya dapatkan gitu. Di sesi yang sebenarnya dia nggak di sini gitu. Sesinya yang di sana kayak gitu. Gitu. Kemudian nulis tentang digital marketing, frameworknya apa, yang jarang diketahui orang di-share di komunitas UMKM. Bagiku udah cukup tuh, Bung. Gitu. Oke, oke, oke. Hmm. Jangan yang terlalu jauh ya. Kecuali usaha kita udah punya ini ya, kelebihan income kan. Karena buat Ah, pantai asuhan misalnya kan. ah, Kan ada orang yang gitu yang buat panti asuhan, akhirnya energinya kesedot ke sana. Padahal dia bukan ustadz. oh, Ada saya punya teman tuh, dia pebisnis, buka panti asuhan di rumah dia, akhirnya berantakan. Sampai rumahnya berantakan. Hubungan dengan istri berantakan. Gitu. Kenapa? Karena niatnya kan baik ya, misinya baik. Tapi itu udah di luar jalur dia. Gitu. Gitu. Akhirnya dia mengalami burnout nih, kelelahan dia. Gitu. Karena oke. kecampur juga kan antara bisnis dia dengan mengelola panti asuhan. Gitu. Gitu. Itu sih Mas Agung. Siap, siap, Mas. Mm-mm. Tercerahkan. Sebenarnya Nah, ini mulai dari kecil gitu aja dulu ya. Nggak iya, usah apa namanya. jangan. Nanti nyanyi Sultan nanti. Oh ya. Nyanyi Sultan Jogja nanti. Kecil-kecil aja gitu. Nambahin jam tadi kan, nambahin jam, nambahin ilmunya dikit, terus nulis. Memang karena kerja kita kan itu ya,
mendampingi orang kan, Hmm, pendampingan gitu. Kecuali yang memang relawan sekalian kan, itu memang dia udah terjun di dunia sosial itu. Orang sosial aja pengen mengkapitalisasi ya, kapitalisasi, Oh ya, iya kan? Makanya banyak iya yang benar. CSR yang ketangkap kan, itu. Ya karena dia nggak bangun dari bawah kan, dia langsung lompat ke atas. Kemudian di sini dia kaget ya, ini kok aku mensejahterakan orang lain aja ya, aku enggak ya, gitu. Akhirnya don't harm, kan tadi kan don't harmnya dia nggak lewatin kan. Ah, Nah, gitu. Dia langsung misi sosial, ke bawahnya dia dia bingung gitu. Dia create value apa? Dia masih bingung. Akhirnya dia cuma numpang nebeng aja kan di CSR ini. Gitu. Nah, ada lagi nggak? Ya, Ya, oke, silakan. thank you Mas Agung. oke, Aku tanggal siap 7 ke Mas. Jogja, Makasih ya kita Mas. kopdar ya. Siap. 7 ini Oktober 7 ya, Oktober ya, 7 Oktober. Mas. 7 Oktober. Keren lagi nih, Mas Heri. Ya, ini sinyalku ya, Kang. Halo, halo. Dan oh iya, Mas Heri nih jelek. Sinyalku ya Kang ya, sinyal ya. Ya, betul. Tapi udah aman lagi nih. Oke, Ah, oke. silakan Mas. Oke, silakan Mas. Oh ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam salam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullah. Bisa, Mahadamang. Alhamdulillah. Indramayu Jawa, Kang. Oh Jawa ya. Oh iya iya Jawa iya. Indramayu. Oh ya. Iya 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 iya. Ya, izin nanya terkait dengan yang piramida purpose ya. Ya. Eh, apa namanya? Kalau untuk yang saya ingin nanya tentang terkait dengan usia ya, Hmm. usia aktivasinya gitu, atau kemudian Hmm. eh, di usia berapa seseorang untuk kemudian bisa gitu mencapai tiga level tersebut ya. Dalam artian sih begini, misalnya saya kan di sini lagi apa namanya ada di pendampingan pelajar ya, Kang Heri ya, Ya. eh, Kang. dengan talent mapping. Nah, dari yang misalnya Six Social Mission ini, kalau yang aktivitas saya kan misalnya kayak lagi habis mendongeng ya atau storytelling, itu kita sharing session dengan guru terkait dengan literasi dan sebagainya gitu. Saya menganggapnya mudah-mudahan itu masuk ke dalam social mission ya gitu, yang Ya. apa namanya yang saya miliki, yang digambarkan oleh Kang Heri ya. Mudah-mudahan Ya. itu ruang saya, karena satu memang itu di ruang kerja Ya. kompetisi, sehingga ya tidak mengganggu seperti yang kayak misalnya tadi digambarin oleh Kang Heri itu, ada seorang pengusaha dan kemudian sampai kemudian keluarganya ya bermasalah dan sebagainya gitu ya. Ya. Saat ini alhamdulillah malah malah tambah happy gitu untuk kemudian melakukan social mission tersebut. Nah, pertanyaan pertama dari apa namanya, untuk bisa saya melakukan itu kan dengan berbagai apa namanya ya tahapan kehidupan ya gitu, belajar ini belajar itu sampai dengan kemudian bisa memberikan dampak sosial yang bisa saya berikan. Nah, kalau misalnya secara entah itu teoriknya kah atau apa, itu untuk usia-usia misalnya mereka yang masih usia remaja ya gitu, belasan tahun gitu, usia pelajar kah gitu. Atau kalau misalnya usia mahasiswa mungkin sudah bisa berpikir matang ya, walaupun itu nggak jaminan ya. Ya. Tapi adakah gitu informasi terkait hal ini? Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, eh, social purpose ini eh, itu kan apa ya namanya, di luar apa, saya semacam di 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 luar eh, apa, kalau misalnya kita aktivitas profesional. Nah, kalau misalnya di lembaga gitu kan, misalnya di lembaga ya, entah di apa institusi apapun gitu, atau yayasan kah, atau sekolah, atau apapun perusahaan atau organisasi, eh, apakah memang social mission ini apa namanya
masuk ke dalam yang 6 level tadi gitu, atau eh, memang ini tujuannya adalah sosialnya dia gitu, masuknya Ya, kategorinya gitu. ya, Apakah itu masuk ke kategori sosial missionnya, atau memang kemudian hanya aktualisasi dari 6 level yang tadi tuh gitu. Sehingga kalau ya, misalnya achievement seolah-olah itu masuk dianggap social missionnya gitu, tanda kutip ya gitu. Sehingga dia punya energi, punya apa namanya aktivitas yang apa namanya bisa di apa kebermanfaatan untuk lembaga tersebut atau organisasi tersebut atau institusi tersebut. Kurang ya, lebih seperti itu pertanyaannya. ya, Terima kasih. ya. Oke, Kang Inggit, terima kasih pertanyaannya. Ada level usianya nggak? Eh, saya jujur untuk mengklasifikasi ini saya pakai eh, apa rentang usia Rasulullah ya. Itu saya kembalikan ke situ. Apapun teori Barat kalau berbenturan sama usia, saya larikan ke sana, Kang Inggit. Jadi kalau Nabi itu jadi Nabi umur 40 gitu. Berarti kan eksplorasinya kan dari usia 0 sampai 40 tahun kan. Baru dia jadi leader gitu. Nah, tapi pertanyaannya di usia-usia misi sosial dia kan muncul ketika usia-usia 20-an ya, Nabi itu. Dari peristiwa banjir di Mekah, ngangkat batu Hajar Aswad itu kan umur 20-an kan, gitu. 5 tahun sebelum kenabian ya itu ya, 5 tahun ya, 5 tahun. Itu umur 20-an, 30-an gitu. Dia sudah mulai mencoba untuk membangun value dia, personal meaning dia, sampai social mission dia membebaskan budak itu kan di usia dia 12 tahun ketika berdagang gitu. Jadi kalau ditanya ada catatan usianya nggak? Selama dia bisa membedakan mana yang merugikan orang lain dan tidak, saya rasa itu mature kan. Karena mature ya, patokan Ya, kita mature gitu. Maturity ya, itu kebiasaan dia ya. bisa membedakan dia ini tahu nggak sih dia ini merugikan orang mana enggak gitu. Kalau dia sudah bisa membedakan, saya rasa dia bisa membangun eh, apa purpose pyramidnya ini dari usia kapanpun gitu. Karena anak kecil kan nggak tahu ya dia menyakitin orang apa enggak gitu. Dia belum Ya, sadar. Bahkan ada yang jadi menteri agama dia nyakitin kuota haji dia juga nggak tahu. Kok sampai ke sana. Gitu. Nah, makanya dibuat level pertama don't harm itu, makanya saya firm banget dengan eh, teori ini karena don't harm-nya ini kuncinya. ya, Ketika dia sudah bisa membedakan, nih aku udah di luar batas nih, aku nggak gitu. Oh itu udah jos tuh kan. Misalkan aku, saya misalkan wilayah kita nih coaching gitu. Aku dengan mengeluarkan statement ini menyinggung perasaan dia nggak? Ya. Kan ya, coach coach kan juga begitu ya. Perlu ya, empathetic conversation kan. Bahkan solusi aku ini bener nggak, tepat nggak waktunya kalau sekarang aku sampaikan. Kalau nggak tepat nih jadi beban dia nih, merugikan dia nih. Nah, makanya coaching itu kan berat ya. Salah satunya adalah dia tahu timingnya nih. Timingnya kapan menyampaikan dengan kesiapan si coachnya dia kan. ya. Nah itu kan sudah level downham juga tuh kan. Level-level di sana gitu. Nah terkait dengan passion yang 6 tadi, ini nggak ada kaitannya Kang sama social mission nih. Nah social mission itu saya punya klien yang dia seorang programmer pengen buat produk ya. Saya kan ada kelas produk talents to product itu. Bisa nggak sih aku membuat produk dari talents aku ini, tapi aku nggak jual gitu. Akhirnya kita mengarahkan kemampuan dia untuk membuat produk untuk menciptakan added value di pekerjaan dia. Yang itu nggak ada bonusnya dari karyawan, dari atasannya gitu. Jadi dia membuat semacam program ya untuk membantu Ya. mengetahui secara eh, apa namanya in time, secara cepat pergerakan penjualan di perusahaan dia. Dia membuat programnya tanpa mengeluarkan biaya perusahaannya. Ya dia kasihkan aja begitu gitu. Nah itu bagi saya udah social mission tuh, kan. Kayak misalkan Hmm, Kang Igit ya. Kalau saya misalkan ngisi training itu kan biasanya 2 jam ya. Itu hmm, konsultasinya bisa 4 jam Kang, 3 jam Kang di peserta pelatihan tuh. Dan itu nggak dibayar. Curhatnya itu loh. Curhatnya itu bisa 2 jam sendiri gitu. Pelatihannya sejam, curhatnya 2 jam gitu. Nah, tapi saya anggap itu sebagai social mission saya kan.
Ya. Ya, Dan saya pun mendapatkan insight banyak di situ kan. Gitu. Nah, Kang Inge juga bisa ketika sesi membaca kan, sesi mendongeng, kan pasti ada curhatnya tuh. Eh, ya, di luar itu kan pasti udah nggak di cover panitia kan, tapi masih betul. ingin kan menghadirkan hati dan pikiran di situ. Itu udah bagian social mission tuh, Kang. Siap, Gitu. siap. Mm-mm. Jadi ketika misalnya usia apa namanya, entah itu belasan tahun atau puluhan tahun pun, selama dia punya maturity ya Ya. terkait dengan tahu ini merugikan atau tidak dan dia menjadikan itu value dirinya gitu. Kalau misalnya Ya. ini sudah menyakiti orang, merugikan orang, setipis apapun gitu, dia mencoba berhati-hati ya, itu dia sudah bisa gitu ya untuk Mm-mm. kemudian apa namanya meng-create level-level yang berikutnya sampai ke social mission ya gitu. Ya. Ya. Betul kan, Siap, betul. siap, Ya. siap, siap. Terima Siap. kasih Kang Erik. Siap, Kang Inggit. Udah nggak lupa emailnya ya? Minggu, Aman, minggu kemarin lupa ya. aman. Siap, siap. Terima Iya, kasih, iya. Tapi Matur yang nuwun. kemarin ini sampai nggak ada balasan sih ya. Saya tuh, saya Oh iya. apa saya ini sampai nggak konfirmasi. Nah, baru yang ini nih yang lengkap sampai ke Oh, apa nih ya, sampai ke dapat link iya, tuh. iya, iya. Karena ada Kang Apko yang ini nungguin emailnya masuk. Siap, siap Mas Inggit. Matur nuwun. Ya, Oke, besok Pak. awal. Ya, Ya, Waalaikum. Ya. Jazakallah. Terima kasih Mas Sigit. Ada lagi mungkin dari yang lain? Atau mungkin ya sambil menunggu pertanyaan yang lain, izin saya share juga. Boleh ya sambil nunggu, boleh mungkin di chat dulu, disampaikan Ya. beberapa pertanyaannya. Oke. Oke, jadi seperti mungkin tadi sudah saya sampaikan gitu ya, sambil menunggu pertanyaan gitu ya, saya ingatkan sekali lagi ya mungkin ini webinar adalah road to kelas online-nya High Value Career ya. Insya Allah di kelas ini kita akan bongkar mungkin ya Mas Heri ya lebih dalam isu-isu karir itu sekarang tuh Ya. kayak gimana kan gitu ya. Ya. Kalau kalau saya dapat bocoran dari Mas Heri itu yang cukup penasaran itu strategi itu tuh Mas. Skill stacking tuh kalau nggak salah ya kalau saya baca Sales gitu. tagging ya. Iya, iya. Ya intinya ini kita akan banyak belajar ya membangun karir yang relevan gitu ya dengan perubahan kita tanpa kehilangan keunikan kita. Artinya ya ini jalan tengahnya nih tadi yang sudah clear dibahas ya antara yang ekstrim kiri dengan ekstrim yang kanan. Ya kita tentukan titik Iya. tengahnya seperti apa. Insya Allah mungkin secara waktu ya Sabtu 4 Oktober ya rekan-rekan semua itu jam 19.30 sampai dengan 21.30. Tapi kan biasanya mungkin ya kalau rekan-rekan tahu ya biasanya kalau dapat bacaan dari Mas Heri ini kadang suka lebih apalagi ada pembacaan wajah itu ya. Biasanya ya Biasanya lebar, seperti itu ya. lebar-lebar. Lebar-lebar gitu ya. Hmm. Jadi Mangga mungkin nanti saya akan share linknya ya di chat Zoom atau saya share, sekarang aja saya share ya. Karena ini terbatas teman-teman ya. Eh, ada, nah flash dealnya nih ya hanya untuk 10 pembeli tercepat itu dari harganya 299 jadi cuma 99.000. Jadi silakan nanti ketika misalnya mau ikut ya gunakan kode voucher cepat satu ya buat teman-teman semua untuk dapat harga early bird-nya 10 orang. Itu mungkin silakan kalau ada mau pertanyaan lagi buat Mas Heri boleh banget gitu ya. Silakan boleh ditanyakan langsung ke Mas Heri. Ada lagi teman-teman? Oke. Betul sama free ebook ya. Free ebooknya ini masih seger nih kayaknya nih Mas Heri nih. Masih segar. Ya, Masih ya. ini ya. Ya masih seger ini. Oke. Ada lagi pertanyaan?
Oke. Siap. Kalau mungkin kalau nggak ada ya sebelum saya tutup mungkin ada closing statement dari Mas Heri. Ya, ya tadi ya seperti di awal tadi ya, eh, kadang teori itu sengaja untuk menciptakan ekstrim di kepala kita, kayak dulu ya cicak buaya gitu, kemudian kampret apa, kampret cebong gitu kan ya, Prabowo Jokowi. Jadi sebagai orang yang punya independensi, ya kita perlu menciptakan kutub yang lain gitu ya. Kalau ada pilihan only black and white, ya kita coba cari gradasi warna yang lain gitu. Karena sekali lagi kita makhluk yang kritis. Gitu juga dengan pilihan karir kita ya, jangan mau dibentur-benturkan dengan dua teori yang belum tentu relate sama kehidupan kita. Mungkin itu Kang Inggit, Kang apa? Baik. Ya, Ya, terima kasih buat Mas Heri dan teman-teman semua. Ya, kita sudah sampai di penghujung acara ya. Jadi kalau mungkin boleh saya ngambil kesimpulan ya untuk malam ini, intinya masalah passion dan purpose itu bukan sesuatu yang harus dipilih, tetapi keduanya kita butuh gitu ya. Karena saya ngerasanya kalau passion itu ya tadi mungkin ada semacam energi gitu kan, purpose itu ada semacam yang ngasih arahnya kan gitu ya. Keduanya ya kita perlu pertemukan gitu ya. Karena bicara karir ya kalau dua itu ada kayaknya jadi lebih kokoh dan bermakna kayak gitu ya Mas ya berarti ya. ya, betul. Mudah-mudahan tepat untuk kesimpulannya kayak gitu ya. Ya, Oke, terima kasih banyak atas kehadirannya malam ini, terutama untuk Mas Heri dan ya, teman-teman sama-sama. rekan-rekan semua. Ya, sampai jumpa di kelas High Value Career. Insya Allah tanggal 4 Oktober. Silahkan mungkin teman-teman bisa cek di akun atau di link yang sudah saya share tadi. Terima kasih semuanya.